110 TPS di Sumatera Utara akan melakukan pemungutan suara ulang imbas dari bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Data Bawaslu menyebut sejumlah wilayah di Sumatera Utara yang akan melakukan pemungutan suara susulan adalah Kabupaten Asahan, Binjai, Deli Serdang, Kota Medan, dan Pulau Nias. Dan kita akan mengupdate situasi terkini bergabung bersama kami Agus Arifin, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. Pak Agus, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Pak Agus. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, sama-sama Pak. Baik Pak, ini terkait dengan adanya 110 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang. Nanti teknis pelaksanaannya akan seperti apa Pak? Ya, terkait pelaksanaannya, pada kesempatan ini saya informasikan bahwa tadi KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan rapat koordinasi dengan kelima kabupaten yang akan melakukan pemungutan suara susulan dan lanjutan, bahwa telah disepakati terkait dengan kesiapan dari masing-masing 5 kabupaten untuk melaksanakannya. Disepakati pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Minggu, 1 Desember 2024 secara serentak di sejumlah TPS yang tadi telah kita sebutkan datanya. Oke, baik Pak Agus. Jadi untuk lokasinya bagaimana? Apakah akan dipusatkan di satu tempat atau akan disebar? Untuk lokasi TPS-nya, sejumlah data tersebut, itu kita memberi kewenangan ya kepada masing-masing kabupaten kota untuk menentukannya. Apakah lokasinya di tempat yang awal atau perlu digeser atau direlokasi. Itu kita beri kewenangan kepada masing-masing kota. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan pemungutan suaranya ini tanggal 1 Desember, paling lambat masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai lokasinya kapan, Pak? Ya, untuk lokasinya, informasinya sudah kita beri arahan kepada 5 kota untuk besok itu melakukan rapat koordinasi dengan Forkominda setempat, dengan Paslon dan dengan Bawaslu setempat, juga segera menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan tanggal dan lokasi tempat pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan. Baik, jadi besok informasinya akan disebarkan kepada masyarakat. Tapi Pak Agus, ini kan jadi lokasinya ini kan bisa jadi 2 pilihan ya, di tempat yang semula atau dipindahkan. Kalau misalkan masih di tempat yang semula, apakah tidak ada kekhawatiran nanti terjadi banjir bandang lagi? Iya, tentu itu juga menjadi pertimbangan kita dan juga harus kita antisipasi karena memang informasi dari BMKG Sumut bahwa sampai tanggal 4 Desember ke depan curah hujannya sepertinya masih tinggi dan kita juga sudah menginformasikan itu kepada kelima kota untuk mempertimbangkan berbagai hal, termasuk juga mengantisipasi kalau terjadi kembali kondisi yang sama dan juga untuk lokasi TPS-nya juga harus mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh pemilih menuju TPS. Itu juga menjadi pertimbangan kita. Kenapa? Kita juga harus memperhatikan adanya kekhawatiran untuk mengantisipasi jangan sampai pemungutan suara susulan dan lanjutan ini itu menurunkan tingkat kehadiran daripada pemilih. Jadi penentuan lokasi memang kita maksimalkan kepada kota untuk menentukannya yang mempertimbangkan berbagai hal seperti yang tadi. Oke, Pak Agus, ini seperti kata Anda tadi, jangan sampai pemungutan suara ulang ini akhirnya menurunkan kehadiran dari masyarakat. Ya, ini kan mereka sekarang masih dalam kondisi terdampak bencana alam ya Pak Agus ya. Kemudian untuk kalau misalkan lokasi TPS ya berpindah, ini mereka kan harus dimobilisasi ke sana dalam kondisi masih mengurus bencana seperti itu. Apakah nanti akan dibantu oleh pihak KPU atau seperti apa nanti teknisnya? Ya, terkait dengan kondisi saat ini benar seperti yang Mbak Ayu sampaikan, bahkan informasinya misalnya di Kota Binjai ya, Kota Binjai itu masyarakat pemilih tersebut itu masih membereskan rumahnya lah. Artinya rumahnya masih ada ada lumpur akibat dari banjir kemarin. Tapi terkait dengan ini tentu tidak ada secara khusus misalnya membawa atau menggiring pemilih menuju ke TPS sebagaimana yang Mbak Ayu maksud tadi. Artinya ini hal yang normal, cuma yang pasti kita
meminta kepada Kapolda kalau terjadi perpindahan lokasi TPS itu memang memastikan bahwa bisa mengantisipasi hal yang terjadi agar pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan itu dapat berjalan dengan lancar walaupun nanti ada situasi yang sama pada hari pemungutan suara hari Rabu kemarin, dan juga mempertimbangkan tingkat partisipasi pemilih. Kita juga kepingin bahwa kondisi yang ada itu jangan sampai menghalangi pemilih untuk mengurangi minatnya untuk datang ke TPS. Oke, Pak Agus, tadi Anda sempat mengatakan sudah sempat berkomunikasi, berkoordinasi dengan BMKG. Berarti untuk sampai hari ini curah hujan di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya masih cukup tinggi, Pak Agus? Iya, relatif masih tinggi dan juga masih hujan. Cuman tingkat curah hujannya tidak seperti semalam pada hari pemungutan suara hari Rabu. Cuman secara umum masih masih hujan, kadang-kadang rintik-rintik, kadang-kadang dia hujannya deras seperti itu. Oke, Pak Agus, masalah yang juga harus diperhatikan adalah kesiapan dari logistiknya. Bagaimana nanti logistik yang akan dipersiapkan untuk mengakomodasi 110 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang? Terkait dengan logistik, dari 5 kabupaten kota itu hanya Nias Induk yang logistiknya harus dipenuhi. 4 kabupaten kota yang lain itu logistiknya itu sudah tersedia karena belum sempat digunakan. Kalaupun sempat digunakan terkait dengan TPS yang sempat melaksanakan pemilihan, kemudian karena situasi kondisi, kemudian itu dihentikan, maka itu dilakukan pemungutan suara lanjutan. Dan logistiknya itu sudah cukup, masih memadai, masih tersedia. Nah, untuk Nias Utara ini dia kenapa dilakukan pemungutan suara ulang? Karena terjadi kerusakan terhadap logistiknya, baik kotak suara, ada bilik suara, dan juga surat suaranya. Misalnya di Nias Utara ini ada pihak-pihak yang tertentu yang melakukan pengerusakan terhadap logistik, misalnya terhadap surat suara. Namun untuk surat suara gubernur sejumlah 583 lembar itu hilang surat suaranya. Itulah yang kita upayakan supaya bisa dipenuhi sebelum hari Minggu tanggal 1 Desember. Tapi untuk suara bupatinya juga kondisinya sama, tidak hilang, cuman seperti basah sehingga tidak bisa digunakan. Inilah yang perlu diadakan. Jadi dari 5 kabupaten kota hanya Nias Utara yang membutuhkan logistik yang harus disediakan untuk 2 TPS. Oke. Berarti masih ada beberapa kabupaten yang harus mengejar logistik karena masalah logistiknya rusak seperti itu ya, Pak Agus. Tapi kalau hanya satu, Mbak Ayu. Hanya satu ya? Mbak Ayu hanya satu kabupaten. Nias tadi untuk di 2 TPS. Yang lainnya itu logistiknya sudah cukup memadai. Baik, oke, Pak Agus. Kalau saya mengutip data dari KPU mengatakan bahwa provinsi atau daerah yang akhirnya melakukan pemungutan suara ulang paling banyak itu kan di Sumatera Utara ya, karena memang ada bencana alam seperti itu. Nah, ini ada 110 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Bagaimana akhirnya nanti KPU ini bisa memastikan minim kecurangan? Nah, perlu saya luruskan, yang 110 itu adalah pemungutan suara susulan. Oke. Bukan pemungutan suara ulang. Oke. Jadi ada, demikian. Baik. Dan untuk memastikannya dalam pelaksanaan nanti terkait dengan pemungutan suara susulan dan lanjutan, kita pastikan bahwa jajaran kita untuk tetap bersikap profesional, netral, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, untuk melihatnya apakah ada kecurangan atau tidak, tentu kita kembalikan kepada pengawas, termasuk juga masyarakat, termasuk juga paslon. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran kita terkait dengan proses tata cara pelaksanaan pemungutan suara, tentu terbuka kepada semua pihak untuk melaporkan penyelenggara kita terkait dengan pelaksanaan tersebut.
Oke, baik. Pak Agus, kita sama-sama berdoa ya, semoga nanti pemungutan suara susulan yang akan direncanakan tanggal 1 Desember nanti bisa berjalan dengan aman, tidak terhalang bencana lagi, dan juga partisipasi masyarakat tetap tinggi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasinya, Pak Agus Arifin. Ya, siap. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. Selamat malam, Bapak. Sehat selalu.